Ya, ini apa Bapak Ibu? Yang saya bawa di tangan ini kelihatan ya? Coca-Cola. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Nah, siap. kira-kira kalau Anda beli Coca-Cola di Indomaret harga berapa Bapak Ibu? Mungkin hanya sekitar 7.000 mungkin ya. Tapi kalau Anda beli di restoran, itu harganya mungkin bisa sampai 10.000 dan ketika mencapai hotel, Anda beli di hotel Bapak Ibu. Satu kaleng seperti ini mungkin harganya bisa 20 sampai 25.000. Betul ya? Betul. Nah, Bapak Ibu, Betul. sama, barangnya sama. Tapi kenapa harganya bisa berbeda dan tidak ada orang yang menolak, Bapak Ibu? Betul nggak? Karena Coca-Cola ini tahu cara menempatkan posisinya, ya, sehingga dia bisa dibeli dimanapun dia berada. Sama, Bapak Ibu. Bisnis ini sama persis. Kalau Anda bisa menempatkan diri Anda dimanapun Anda berada, ya, yang artinya Anda bisa menghadapi penolakan setiap calon prospek, otomatis prospek itu akan membeli apa yang Anda tawarkan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana cara menangani penolakan calon prospek. Nah, kita sudah punya strategi yang baru. Ya, saya selalu mengatakan, Anda ini statusnya adalah distributor MLM dan bukan dokter. Jadi kalau Anda masih ngotot hanya jualan detox, ya siap-siap Anda jadi dokter yang menjawab pertanyaan pasiennya. Dan ternyata pertanyaan pasien adalah seputar penyakit, Penyakit. ya. Dan itu sebenarnya bukan porsi Anda untuk bisa menjawab mereka, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kenapa kami membuat strategi bagaimana melipat gandakan income 300% ya, strategi PPK yang saya yakin sebagian besar dari Anda sudah tahu Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana Anda menjalankannya kan gitu ya. Nah, kalau Anda sudah menjalankan program PPK ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaannya tidak akan seputar kesehatan lagi, tidak akan seputar penyakit lagi Bapak Ibu. Ya, tapi pertanyaannya seputar orang ini bisa join atau nggak bisa join. Ya, orang ini mau join atau nggak mau join. Ya, nah sebelum saya masuk ke materinya, kita tentu tahu ya, kalau Anda mau sukses di bisnis network marketing, Bapak Ibu, ya Anda ikuti aja, ya. Karena di bisnis ini tuh tidak perlu mencari cara sendiri, ya. Caranya sudah diberikan, resepnya sudah diberikan, ya. Ibaratnya Anda mau sukses itu sudah dituntun, Bapak Ibu, langkah demi langkah, ya. Dengan cara apa? Anda masuk Zoom aja ikuti setiap hari Senin. Senin minggu pertama itu bagaimana cara membuat janji pertemuan. Senin minggu kedua bagaimana cara menangani penolakan. Senin minggu ketiga itu pengetahuan tentang produk-produk Norland. Senin minggu keempat ini bagaimana caranya menuju double crown. Jadi setiap hari Senin Bapak Ibu Anda sudah dibimbing ya. Nah, dan Anda bisa menjadi seorang silver medal dengan waktu yang sangat cepat ya, kurang dari 6 bulan ya, dengan potensi penghasilan ya atau income 70 sampai 100 juta. Ya, caranya simple loh Bapak Ibu. Anda cuma belajar dan Anda praktek. Nggak sampai 6 bulan, Anda sudah bisa tembus di atas 100 juta. Ya, kira-kira lumayan nggak Bapak Ibu? Kalau selama 6 bulan ke depan, ya Anda terima 100 juta Bapak Ibu. Mantap, lumayan Ya, dong. caranya gimana sih? Cuman ikuti aja. Ya, ngikutin Zoom, Anda praktek. Kalau nggak tahu, Anda bisa tanya, Anda bisa konsul. Loh, enak ya. Bisnis yang menyediakan konsultan, yaitu Norland Bapak Ibu. Betul nggak? Baik itu konsultan kesehatan, baik itu konsultan dari segi bisnis ya. Cuma Norland yang menyediakan Bapak Ibu. Ya, Anda bisnis seperti ini di luaran belum tentu saya katakan. Tidak semua perusahaan network marketing ya, tidak semua perusahaan direct selling ya menyediakan jasa konsultasi seperti malam hari ini Bapak Ibu. Ya, Anda bisa dapat ilmu, Anda bisa belajar, Anda bisa konsultasi dan lain sebagainya. Ya, oke, kita akan langsung masuk ya tema minggu ini yaitu handling objection. Bagaimana menangani penolakan? Pertama, yang Anda harus ketahui adalah ubah dulu paradigma terhadap penolakan. Ya, artinya apa? Penolakan ini sebuah proses yang harus dilewati semua orang. Jadi jangan pernah berharap Anda sukses tanpa pernah ditolak Bapak Ibu. Ya, rubah cara pandang Anda, ya. Jadi kalau Anda mengalami penolakan, ya, ya sudah dinikmati aja Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, kalau Anda hanya menawarkan detox, yang nolak itu rata-rata pasti ngomong mahal. Tapi kalau Anda jalankan program PPK kita, ya, yang nolak itu nanti jawabannya bukan mahal, Bapak Ibu. Ya, nanti alasannya ada macam-macam dan lebih asik untuk dijawab. Karena kalau Anda hanya menawarkan produk detox, sekali dijawab mahal, ya sudah selesai. Ya,
tamat Bapak Ibu saya katakan. Ya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kita akan masuk dulu mengenai paradigma. Ya, apa sih paradigma? Paradigma ini cara kita memandang atau membatasi sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir, keputusan, dan tindakan kita. Nah, Bapak Ibu Anda bisa lihat gambar di bawah ini ya. Nah, ada beberapa orang mengatakan, oh ini ada gambar cewek Pak menghadap ke sana ya, menghadap membelakangi kita. Ada lagi yang mengatakan ini gambar bapak-bapak, kepalanya botak, ada kumisnya, ada hidungnya. Ya, jadi setiap orang paradigmanya itu berbeda-beda, Bapak. Ya, nah ini harus menjadi satu kesatuan di antara kita semua, Bapak. Ya, oke. Nah kita lihat, kenapa sih sebenarnya banyak orang tertarik menjalankan MLM, Bapak Ibu? Ya, ini ada paradigma umum dan juga paradigma sukses. Ini yang harus Anda ketahui dulu. Ini dasarnya ya. Kenapa? Bahkan termasuk saya ketika pertama kali saya di presentasi bisnis network marketing atau MLM, saya tertariknya di sini, Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya di presentasi ya, si presenternya mengatakan begini, Bapak Ibu, yang namanya paradigma umum itu adalah pola kerja yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilan untuk memenuhi rencana masa depan. Ya, tidak ada yang salah dengan pola paradigma umum ini, tapi cukup berisiko karena tidak semua orang bisa selamanya bekerja, Bapak Ibu. Ya, bisa karena sakit, usia tua, PHK. Ya, kita kemarin lihat ya, pandemi COVID, berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang mendapatkan PHK. Nah, kalau itu yang terjadi, penghasilan juga tidak ada, Bapak Ibu. Setuju ya? Bagaimana dengan rencana masa depan kita? Nah, bagaimana dengan konsep paradigma sukses? Paradigma sukses ini adalah pola yang dilakukan oleh kebanyakan orang sukses di seluruh dunia. Mereka bekerja, membangun yang namanya aset, aset akan memberikan penghasilan, dan penghasilan akan memenuhi rencana masa depan. Perbedaannya hanya satu, yaitu aset. Tapi ini membedakan besar sekali Bapak Ibu ke depannya. Kenapa? Karena suatu saat bila kita tidak bisa bekerja lagi, aset inilah yang akan menggantikan kita bekerja, yang akan memberikan penghasilan dan menjamin rencana masa depan kita nantinya, Bapak Ibu. Nah, MLM itu ternyata industri membangun aset. Asetnya apa sih Bapak Ibu? Ya asetnya itu manusia. Betul nggak? Anda cerita sama mereka. Ya, nih. Cerita apa? Cerita cerita program PPK. Ya, yuk kita bangun bisnis. 1 bulan income kita melipat 300%. Mereka kan cerita lagi ke teman-temannya Bapak Ibu. Yuk kita bangun bisnis. Ya, 1 bulan income kita melipat 300%. Mereka akan cerita lagi seterusnya. Tapi kalau Anda cuma cerita detok ya, ini ya. Nih ya, Anda sendiri ya awalnya. Anda cuma cerita detok, ceritanya ke orang sakit. Ya orang sakit ini nggak akan cerita kemana-mana Bapak Ibu. Selesai. Ya, itu nggak membangun aset. Itu namanya Anda jualan. Jualan itu orang jualan, namanya orang jualan beli putus. Ya, sekali dibeli selesai sudah. Tapi kita membangun aset, Bapak Ibu, dengan program PPK ini. Anda cerita, nih loh, yuk ada bisnis, ya, bagaimana melipat gandakan uang kita 300% dalam waktu 1 bulan. Mereka akan cerita lagi, yuk kita bangun bisnis, bagaimana melipat gandakan uang kita dalam waktu 1 bulan mencapai 300%. Demikian pula seterusnya. Nah, aset kita ini manusianya ini loh, Bapak Ibu. Paham ya? Jadi Anda jalankan MLM, itu bukan jualan detok, ya, bukan jualan produk. Memang betul di awal kelihatannya bonusnya besar, tapi Anda nggak punya tim. Ketika Anda nggak punya tim yang mau detok habis, Anda akan menghilang, muntaber, mundur tanpa berita, ya kan? Nah, akan berhenti Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita lihat kerjanya sama loh sebenarnya, sama-sama menghabiskan waktu ya kan? Anda cerita ke orang 1, 2, 3 jam, ya tapi hasilnya beda untuk jangka panjangnya. Jangka pendek Anda jualan detok dapat 1,5 juta, tapi selesai. Nah kita lihat kalau Anda membangun aset awalnya mungkin kecil yang didapat Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, ya. Dari kecil-kecil ini begitu tim Anda semakin lama semakin banyak, ya, ini hasilnya juga akan besar Bapak Ibu. Ya, yang penting itu seberapa banyak orang aktif di tim Anda yang terus menceritakan konsep tentang MLM, ya, tentang membangun bisnis, bukan menceritakan detok, Bapak Ibu. Nah, ini banyak orang keliru. Jalankan ya sama-sama Norland, yang satu berkembang, yang satu nggak berkembang. Pada akhirnya mereka akan berhenti, Bapak Ibu. Ya, nah, kenapa? Karena tidak memahami esensi dari membangun aset.
Tujuan akhir dari kita membangun aset apa sih Bapak Ibu? Satu, financial freedom. Ketika tim inti Anda banyak Bapak Ibu, ya, simpelnya gini loh. Ya, simpelnya gini. Kenapa saya dulu tertarik jalankan MLM atau network marketing? Saya berpikir sorry, saya membaca buku ya Bapak Ibu. Di situ dikatakan, kalau Anda seorang dokter, Anda praktek sehari paling Anda bisa praktek 6 jam. Ya, berarti sebulan saya bisa praktek kalau 5 hari kerja, berarti seminggu 30 jam, sebulan 120 jam Bapak Ibu. Itu bisa dihitung. Nah, tetapi ketika kita membangun bisnis MLM, membangun aset, oke, saya presentasi, saya kerja loh, presentasi itu kan kerja ya. Katakanlah saya membutuhkan waktu 2 jam sehari. Oke, saya punya 2 orang, ya. Akhirnya 2 orang bergabung dan mereka melakukan hal yang sama. Mereka 2 jam presentasi ke temannya lagi. Nah, Anda sadar nggak? 2 jam itu sebenarnya milik kita juga, Bapak Ibu. Dan ketika ada 10 orang di tim kita yang setiap hari presentasi 2 jam, artinya dalam sehari kita punya waktu 20 jam plus kita sendiri 2 jam. Total 22 jam untuk melakukan presentasi. Betul ya? Kalau kita punya 100 orang yang setiap hari presentasi 2 jam, Bapak Ibu, ya, artinya dalam sehari kita punya waktu 200 jam plus kita sendiri 2 jam. 202 jam sehari. Nah, artinya apa? Ini membangun aset. Kita menaikkan leverage atau daya ungkit Bapak Ibu. Ya, supaya Anda paham. Ketika kita memiliki daya ungkit seperti ini, ketika tim kita ratusan, ribuan, kira-kira secara finansial Anda akan bebas nggak Bapak Ibu? Income-nya akan besar nggak? Pasti besar sekali. Nah ini loh Bapak Ibu. Bangun MLM itu bukan jualan produk. Tapi bangun aset menceritakan konsep bisnisnya. Ya. Nah ketika tim Anda mencapai 100 orang yang aktif, saya katakan. Bukan hanya bebas secara finansial pasti Anda terima Bapak Ibu. Income besar. Ya, kalau MLM ini hanya menawarkan kebebasan finansial, income besar, saya nggak mau Bapak Ibu. Serius. Kalau cuma itu. Tapi yang menarik adalah MLM ini menawarkan hal yang kedua. Time freedom Bapak Ibu. Kebebasan waktu. Ketika Anda punya 100 orang dalam tim Anda yang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, tiap hari mereka presentasi program PPK, terus presentasi terus. Artinya, dengan atau tanpa Anda di dalam bisnis ini, ya selama tim Anda berjalan, Anda akan mendapatkan kebebasan dari segi waktu, Bapak Ibu. Betul nggak? Anda tidur siang, tim Anda tetap jalan. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi leverage, daya ungkit. Yang ketiga, mind freedom. Ya, bebas stres. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda membangun MLM dengan cara yang benar, Bapak Ibu, semakin tinggi peringkat Anda, ya, dengan cara yang benar ya, saya garis bawahi. Tim Anda sudah tahu apa yang harus mereka lakukan sendiri tanpa campur tangan Anda. Itu artinya Anda bebas stres, karena Anda nggak perlu ngurusin lagi mereka jalan, Bapak Ibu. Kalau dengan cara yang benar ya. Nah, kita lihat kalau di bisnis konvensional, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia diikat karena tanggung jawabnya semakin besar, Bapak Ibu. Nggak bisa lari kemana-mana, itu yang terjadi. Ya, nah ini loh, ini namanya membangun aset tuh di sini, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa kita ciptakan program PPK? Ya, itu supaya Anda bisa mendapatkan 3 hal tersebut, bukan jualan detok, Bapak Ibu. Ya, coba Anda pahami. Ya, oke. Berikutnya. Nah, saya selalu cerita efek multiply. Apa yang terjadi dalam 1 tahun ke depan? Bila setiap bulan Anda dan tim Anda hanya mengajak masing-masing 1 orang. Anda ajak si A di bulan pertama, ya, artinya 2 orang, Anda dan A. Bulan kedua A ajak C, Anda ajak B, artinya ada 4 orang. Di bulan ketiga masing-masing ajak 1, ada 8 orang, ya. Kita ajak 1 aja setiap bulan. Ini orang paling males dunia saya katakan, ya. Ngajak 1 tiap bulan tuh males saya bilang, ya. Karena sebulan itu 30 hari. Nah, Anda bisa lihat, ya. Nih, ya. Bulan keempat ada 16, bulan kelima 32, bulan keenam 64, ya. 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 orang. Ini orang paling malas dunia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena cuma ngajak 1 orang sehari, sebulan, ya. Ya ini akan terjadi. Bahkan orang paling malas ini bisa kalau dia hanya nawarin depot, ya. Tapi kalau dengan program PPK, percepatannya Anda bisa lihat, setiap hari bisa ada orang yang bergabung, Bapak Ibu. Ya, nah kita lihat gitu loh.
Ya, Anda capek 12 bulan ke depan, tapi 12 bulan ke depan Anda jalankan program PPK, tim Anda 4.096 orang. Kira-kira Anda mau jalankan nggak, Bapak Ibu? Ya. Nah, nih, makanya saya selalu mengatakan ada 4 tipe orang sehubungan dengan waktu dan uang. Satu, orang-orang yang have time tapi no money. Waktunya banyak, bisa kemana-mana, bebas tapi nggak punya duit, nggak bisa belanja-belanja. Ada orang-orang yang have money tapi no time, ya, uangnya punya tapi nggak punya waktu, ya. Yang ketiga, ini paling parah, no money no time, udah nggak punya uang, nggak punya waktu, ya, nggak tahu sibuk ngapain. Nah, yang paling enak tuh yang di sini, have money have time, punya uang punya waktu. Artinya, kalau Anda menginginkan yang di atas, Anda harus merubah pola kerja Anda. Karena sekali lagi, kalau Anda jalankan Norland hanya dengan jualan detoxnya saja, mungkin Anda punya uang dari berjualan. Tapi Anda nggak akan punya waktu kalau itu. Karena Anda akan sibuk sekali. Ya, harus kerja untuk dapat duitnya. Harus kerja untuk jualan detoxnya. Begitu Anda nggak kerja, ya nggak ada yang jual detoxnya. Selesai. Tapi kalau Anda membangun tim, Anda membangun aset, Anda akan dapatkan uangnya dan Anda akan dapatkan waktunya, Bapak Ibu. Nah, pilihannya di tangan Anda. Anda mau yang mana sekarang? Masih ngotot, tetap jualan detox, atau Anda mulai merubah cara berpikir Anda dan cara menawarkan Norland kepada orang lain dengan program PPK, Bapak Ibu. Ya, jadi porsi menerangkan program PPK ini harus 80%, porsi menerangkan penyakit dan detox 20%. Jangan dibalik. Ya, Anda ketemu prospek nih, misalkan Anda jelaskan program PPK, ya, dia tertarik, dia join, ya, jangan sampai Anda kejebak polanya dia, Bapak Ibu. Dia ngenalin lagi ke orang sakit, wah selesai kalau caranya seperti itu. Ya, Anda harus dikenalkan orang-orang yang mau bisnis dengan program PPK ini. Ya, jadi nih ya, kalau Anda ingin mendapatkan apa namanya uang yang banyak sekaligus waktu yang banyak, have money, have time, Anda harus merubah paradigma Anda sendiri dulu. Cara pandang Anda harus berubah, Bapak Ibu. Ya, Einstein mengatakan kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Sekali lagi saya tekankan, kalau Anda masih ngotot ngadain apa namanya hanya fokus ke detox saja, ya, itu berarti Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, dan hasil yang besar di network marketing itu dasarnya nggak kelihatan. Kayak Anda menanam pohon, ya, seberapa kuat akarnya itu nggak akan kelihatan, Bapak Ibu. Ya, saat ini mungkin beberapa orang sudah mulai menjalankan program PPK ini. Ini baru membangun akarnya, tapi kita lihat 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Ya, ketika mereka besar, ya orang lain akan melihat. Dan orang lain yang masih tetap ngotot dengan pola yang lama, ya mereka akan, wah kok bisa ya? Nanti akan terlambat, Bapak Ibu, menyadari program ini sudah besar dan sudah nggak bisa dikejar. Ya, nanti akan kita lihat. Oke, tips anti penolakan. Ya, ini ya. Jadi semakin sedikit Anda menawarkan, maka sedikit pula yang menolak. Ya, ya kalau sedikit yang nolak, ya pasti yang join juga sedikit. Karena Anda juga sedikit menawarkan, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda nggak pernah nawarin orang, ya nggak akan pernah ada penolakan. Tapi yang join juga nggak ada gitu. Dan semakin banyak Anda menawarkan, semakin banyak pula yang menolak, dan yang join juga akan semakin banyak. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah berharap tidak mendapat yang namanya penolakan. Ya, penolakan yang semakin banyak berbanding lurus dengan yang join. Berarti semakin banyak ditolak, semakin banyak yang join. Ya, simple sebenarnya. Nah, pernahkah Anda mendapatkan penolakan menjalankan bisnis online? Jika jawabannya iya, berapa kali Anda mendapatkan penolakan? Ya, alasannya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, kalau Anda cuma nawarin detox, ya alasannya biasanya cuma satu, mahal. Ya enggak? Ya, begitu dijawab mahal, Anda udah nggak bisa apa-apa, mati kutu, Bapak Ibu. Tapi beda dengan program PPK, ya. Nah, apa yang respon jawaban Anda terhadap penolakan tersebut, Bapak Ibu? Ya, oke, ya. Gunakanlah prinsip Pareto dalam melihat sebuah penolakan. Artinya begini, ya. Hukum Pareto ini Bapak Ibu ya, itu hukum 80-20. Anda nawarkan ke 10 orang, 8 orang akan menolak, 2 orang akan menerima. Nah, Anda harus sadar, hukum Pareto ini akan berjalan alami pada tindakan Anda saat mengundang calon member. Jadi kalau ke HBS, di Zoom, ataupun table talk, atau home sharing, Anda ngundang 10, yang datang 2, itu bagus. Anda ngundang 10, yang datang 8, itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, artinya Anda punya pengaruh yang sangat besar. Tapi datang 2 aja udah bagus, Bapak Ibu.
Ya. Nah, ketika ada 10 calon member yang Anda undang, biasanya hanya 2 orang yang join. Ya, Anda harus paham ini Bapak Ibu. Ya. Seperti bermain dadu, gulingkan dadu terus-menerus, semakin banyak Anda melakukan, semakin banyak Anda mendapatkan angka yang Anda inginkan. Oke. Nah, ini ya. Mengapa sih MLM dianggap negatif oleh sebagian orang? Kita akan bahas secara singkat. Ya. Katanya usaha jualan tidak profesional, produksi tidak laku, jadi di MLM kan harganya di markup, merugikan yang bergabung belakangan, akan jenuh atau sudah terlambat, bisnis tipuan, isinya cuci otak dengan janji muluk-muluk tentang impian, harus punya relasi banyak, butuh waktu lama untuk sukses, sekedar penghasilan tambahan yang sukses sedikit. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Ya, katanya usaha jualan atau sales door to door. Iya, kalau Anda jualan di TikTok, ya, orang lain akan berpikir, wah ini sales. Ya, seorang pengusaha tidak akan tertarik Bapak Ibu kalau melihat Anda jualan TikTok. Tertarik sih dari segi kesehatannya dia akan tertarik. Oke, mungkin saya butuh produknya. Tapi dia tidak akan tertarik untuk menjalankan bisnisnya. Susah Bapak Ibu. Beda cerita kalau Anda menjalankan program PPK. Anda tawarin pengusaha sekalipun, siapa yang nggak tertarik kalau uangnya bisa melipat 300% dalam 1 bulan. Betul nggak? Jadi kita harus menciptakan image bahwa Norland ini membangun organisasi bisnis Bapak Ibu. Bukan jualan. Bukan sales door to door. Paham ya? Nah, katanya usaha tidak profesional. Sekali lagi saya kembalikan. Iya kalau Anda jualan di tok. Hanya jualan tok. Ya. Nah, sebenarnya ini bisnis paling profesional Bapak Ibu. Ya, Robert Kiyosaki ya, dalam bukunya Business School mengatakan bahwa orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh perjalanan bisnis saya, Bapak Ibu. Ya, karena orang-orang di network marketing mereka akan memberikan solusi. Ya, nah katanya produk tidak laku jadi di MLM. Faktanya kita produk unggulan dengan kualitas plus plus kita udah tahu ya. Bahkan Obama sendiri yang memperkenalkan Profesor Dr. Rong Xiangsu. Ya, oke, katanya markup harga produk ya. Faktanya adalah efisiensi konsep distribusi ya. Misalkan ini satu barang ya, contoh tadi saya contohkan Coca-Cola Bapak Ibu. Dari pabrik ke distributor besar, distributor kecil, sales eksekutif, grosir, toko sampai ke tangan konsumen itu membutuhkan jalur distribusi yang sangat panjang ya. Nah, plus biaya iklan dan undian. Nah, ini setiap lini distribusi ini pasti mengambil keuntungan Bapak Ibu. Nggak mungkin enggak. Ya, nah bagaimana dengan MLM? Ini akan memangkas jalur distribusi. Dari pabrik langsung ke tangan Anda sebagai distributor. Dan sebagai ganti biaya iklan dan undian, itu Anda dikasih reward Bapak Ibu. Ya, ya ada mobil, jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya MLM ini justru efisiensi konsep distribusi. Banyak orang nggak paham. Banyak orang mikirnya, wah MLM produknya mahal, harganya dinaik-naikin. Mereka nggak sadar. Mereka beli Coca-Cola, mereka beli Indomie, ya itu harganya di pabrik itu cuma 30%-nya, Bapak Ibu. Ya, nah ini loh, ya kalau Anda bisa memberikan jawaban-jawaban kepada prospek Anda, mereka kan tertarik untuk bergabung. Ya, ya tugas Anda menjelaskan ini, Bapak Ibu, bukan tugas Anda menjelaskan stroke, diabetes dan lain sebagainya. Itu tugasnya dokter. Ya, Anda ini distributor network marketing gitu loh. Harus bisa menjelaskan konsep seperti ini. Nih, katanya merugikan yang bergabung belakangan, Pak. Kalau MLM itu paling enak, paling di atas. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini si A, ini si B, ada si C. Kalau si C mensponsori lebih banyak orang, walaupun posisi di bawahnya, income-nya lebih besar daripada si A. Faktanya menguntungkan secara adil. Ini bukan money game, ini bukan skema ponzi, Bapak Ibu. Siapa yang menjoinkan lebih banyak, income-nya akan lebih besar. Bukan berarti yang di atas yang paling besar. No, Bapak Ibu, saya katakan. Ya, ini menguntungkan secara adil. Orang harus paham ini dulu, Bapak Ibu. Ya, oke, katanya akan jenuh atau sudah terlambat. Ya, faktanya adalah ya, kita lihat. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 itu 273 juta jiwa. Ya, dengan pertumbuhan sebesar 1,2% per tahun atau sekitar 3 juta per tahun. Dan pertumbuhan distributor online itu kecil sekali, cuma 6.000 per tahun atau 500 per bulan, Bapak Ibu. Nah, dengan mengesampingkan pertumbuhan penduduk, yang artinya penduduk Indonesia ini nggak boleh ada yang hamil, ya, nggak boleh ada yang melahirkan,
penduduk Indonesia itu baru akan habis disponsori 45.500 tahun lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus semangat jalankan bisnis ini. Banyak orang nggak ngerti Norland gitu. Ini tugas Anda, Bapak Ibu. Apalagi kita punya program PPK yang sangat dahsyat gitu. Ya. Nah, oke. Katanya bisnis tipu menipu ya. Marketing plan-nya jelas sejak awal ya. Kita selalu mengatakan ya, kita menjelaskan juga di setiap trainingnya. Pabrik dan kantornya open house. Ada mau ke pabrik langsung di China sekarang juga boleh. Promo dan bonus juga diberikan sesuai janji. Jadi ini faktanya adalah bisnis paling transparan. Nah, ini bedakan MLM versus money game, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Karena berkali-kali bertahun-tahun saya jelasin banyak juga yang terjebak masuk money game. Ya, ditawari iming-iming ya, duitnya akan melipat ganda tapi nggak ada barangnya juga mau ya. Konyol ya katakan. Nah, MLM yang betul atau direct selling itu biasanya biaya pendaftaran tidak terlalu mahal atau masuk akal. Sedangkan di money game ya, kadang nggak ada biaya pendaftaran, langsung aja investasi. Ya, bahkan kalau ada kadang sangat tinggi disertai dengan, nah kadang-kadang juga money game ini Bapak Ibu kedoknya itu adalah pembelian produk yang harganya sangat mahal. Hati-hati ya. Nah, kemudian dari segi produk, kalau di MLM ada produk atau jasa yang dijual dan kualitas produk atau jasa bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya dengan money game tidak ada produk atau jasa. Kalau ada hanya sebagai kedok dan kualitasnya dipertanyakan. Nah, peluang keberhasilan semua berpeluang sama kalau MLM, ya. Nah, kalau di money game yang mendaftar lebih dulu berpotensi mendapat keuntungan dengan mengorbankan anggota yang bergabung belakangan. Namanya aja money game, permainan uang ya. Uangnya cuma diputar-putar, yang paling dapat ya yang di atas Bapak Ibu. Nah, penentu keberhasilan kalau di MLM itu berdasarkan hasil penjualan produk atau jasa yang nyata serta pengembangan jaringan ya, dan juga perlu kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Nah, sedangkan di money game berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh sejumlah orang yang direkrut, tidak perlu kerja apa-apa, hanya setor uang dan tunggu hasilnya. Makanya kita mengatakan di program PPK itu, kalau kita ingin uang kita melipat 300%, ya kita harus kerja. Kita harus cerita, kita harus menjoinkan 4 orang yang sama seperti kita, Bapak Ibu. Ya, kita tidak pernah menjanjikan, udah kamu duduk manis di rumah, nanti uangmu melipat 300%. Tidak, Bapak Ibu. Ya, karena kita direct selling. Ya, MLM, kita bukan money game, Bapak Ibu. Nah, Anda harus paham. Ya, katanya indoktrinasi cuci otak dengan janji impian muluk-muluk. Ya, faktanya kita membangun kualitas distributornya. Ya, kita menyarankan Anda untuk baca buku-buku positif ini, Bapak Ibu. Ya, berpikir berjiwa besar, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Kalau Anda yang ikut training core person kemarin di Semarang, ya, yang dibawakan oleh Pak Jendra itu adalah materi di buku Personality Plus yang warna kuning ini, Bapak Ibu. Ya, ini intisarinya Anda sudah langsung dapat ya di training kemarin ya waktu acara di Semarang. Ya, jadi kita ini membangun kualitas distributor, Bapak Ibu. Ya, kita nggak pernah menjanjikan ya yang muluk-muluk itu enggak ya. Oke, ya. Katanya harus punya relasi banyak ya. Faktanya memberikan banyak relasi baru ini salah satu contoh ya. Pak Zainuddin memulai bisnis online lewat 2 orang teman hanya dalam waktu 2 tahun membangun jaringan ribuan orang dari berbagai kalangan yang tersebar di seluruh Nusantara, Bapak Ibu. Ya, oke. Berikutnya butuh waktu lama untuk sukses. Sebenarnya paling cepat untuk sukses kalau Anda mau serius dengan cara yang benar ya. Saya garis bawahi. Income puluhan sampai ratusan juta per bulan, jalan-jalan gratis ke luar negeri, menolong ribuan orang lain sembuh dan juga Anda bisa mendapatkan reward ya, mobil, motor, laptop dan lain sebagainya. Oke, katanya sekedar penghasilan tambahan, faktanya penghasilan tidak terbatas. Nah, ini salah satu juga yang menarik dari bisnis network marketing, Bapak Ibu. Ya, di bisnis konvensional, ya, modal itu akan sebanding dengan BEP, ya, break even point, ya, waktu balik modal ya sederhananya. Artinya kalau modalnya besar ya break even point-nya biasanya juga lama. Nah, menariknya di MLM, ini saya katakan tanpa modal, Bapak Ibu. Kenapa? Anda join paket investasi yang 3 juta atau 8 juta dapat produk, ya kan? Produknya dijual, modal Anda balik, ya. Langsung BEP Bapak Ibu. Betul nggak? Risikonya kalau di konvensional besar, risikonya bisa bangkrut, ya. Di network marketing nggak ada risiko. Ada sih sebenarnya, satu aja, ditolak orang Bapak Ibu. Tetapi semua bisnis pasti mengalami penolakan, nggak mungkin enggak, ya. Nah, kemudian kalau di konvensional modal hasilnya terbatas sesuai modal Anda, seberapa berani Anda jor-joran, ya enggak, ya enggak. Tapi di network marketing hasilnya unlimited.
Tinggal tergantung Anda mau kerja keras dan kerja cerdas atau enggak, Bapak Ibu. Kalau Anda mau lakukan, hasilnya akan besar sekali, tidak terbatas. Nah, katanya yang sukses sedikit. Faktanya, semua bidang di dunia yang sukses ya cuma sedikit, Bapak Ibu. Ya, nih kita lihat perusahaan, direktur jauh lebih sedikit daripada buruh. Olahraga, sang juara jauh lebih sedikit. Piramida sukses orang kaya lebih sedikit daripada orang miskin. Nah, dalam bisnis online, semua orang bisa sukses tanpa lihat latar belakang. Tinggal Anda mau jadi pebisnis online yang sukses atau yang gagal, Bapak Ibu. Udah gitu aja. Kalau Anda mau yang sukses, ya tinggal diikuti caranya. Ya, tinggal masuk Zoom, tinggal praktek, tinggal nurut sama upline-nya, ya kan? Ya, ikuti aja Bapak Ibu, dicebel aja. Ya, upline-nya ngomong A, ikuti A. Ya, upline-nya ngomong B, ikuti B ya dengan syarat upline yang benar ya. Nah, tinggal ngikut aja ya, intinya ngikut ya karena upline-upline Anda itu sudah melihat jalan yang pernah Anda lewati saat ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa memberikan konsultasi ya. Oke, jadi kesimpulannya ya, MLM ini adalah organisasi bisnis terbesar ya, kemudian profesional paling profesional, produk berkualitas tinggi dengan nilai plus-plus, efisiensi konsep distribusi, menguntungkan secara adil, semakin lama semakin tidak jenuh, bisnis paling transparan, membangun kualitas distributor, memberikan relasi baru, waktu paling efektif untuk sukses, penghasilan tidak terbatas, dan terakhir kesempatan untuk siapa saja tanpa melihat latar belakang. Nah, kalau Anda bisa menjelaskan konsep network marketing kepada calon-calon prospek Anda, Bapak Ibu, semua orang saya yakin setelah melihat hal-hal ini, saya yakin mereka akan bergabung, Bapak Ibu. Ya, yang jadi masalah adalah mereka nggak ngerti dan mereka menganggap MLM ini sesuatu yang negatif. Nah, tugas Anda apa, Bapak Ibu? Ya, membukakan paradigma mereka. Jadi bisnis MLM ini sebenarnya kuncinya simple. Anda memberikan informasi sehingga mereka tidak salah cara berpikirnya. Sehingga mereka tidak salah paradigmanya, Bapak Ibu. Seperti gambar di sini. Ya, kalau dilihat dari sebelah kiri, orang akan mengatakan ini angka 6. Tapi dari sebelah kanan, orang akan mengatakan ini angka 9. Nah, tugas Anda ketemu prospek itu adalah ya memberikan informasi yang benar. Kalau yang Anda lihat dari angka 9, ya Anda jelaskan kenapa ini angkanya bisa 9, bukan 6. Karena di mata prospek saat ini mereka melihatnya angka 6. Ya. Nah, ini yang benar. Jadi seorang pembangun jaringan tugasnya itu membangun paradigma, membangunkan impian mereka, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang berhak sukses dalam waktu yang relatif cepat. Bukan setiap orang bisa sehat karena TikToknya saja. Ya. Nah, karena kita ingin membangun tim, Bapak Ibu. Ya, ini ya. Ini ada beberapa alasan. Kalau Anda cuma jualan TikTok ya yang ketemu cuma gini. Alasannya nggak punya uang. Ya. Nah, tapi kalau Anda menjalankan dengan cara yang benar, paling alasannya gini, wah Pak saya sibuk Pak, saya pengen bisnis tapi nggak punya waktu. Nah, Anda bisa kasih solusi. Justru dengan bergabung di Norland, kamu bisa punya lebih banyak waktu luang. Kenapa? Karena join di Norland, kamu dapat mengatur waktu kerja kamu sendiri. Dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun bisnis di Norland ini cukup 3-4 jam saja sehari. Sisa waktunya bisa kamu pergunakan untuk keluarga dan yang lain. Ya, jadi kita membukakan paradigma orang. Nih, ada lagi orang-orang yang mengatakan, Pak, saya nggak punya bakat bisnis. Nah, pas banget di bisnis ini tidak melihat bakat. Ya, memang bakat seperti apa yang dibutuhkan untuk join di Norland. Justru di Norland ini kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dalam bentuk seminar dan pelatihan, baik itu kesehatan maupun bisnis, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi tugas Anda sekali lagi, Bapak Ibu, adalah membuka paradigma prospek Anda tentang bisnis MLM. Ya, dan biarkan mereka melihat seberapa hebat sih sebenarnya bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, jadi yang diterapkan adalah bisnisnya. Ya, jadi bukan semata-mata Anda menjelaskan produk detoknya, Bapak Ibu. Ya, paham ya? Dan kalau ini terjadi, ya, tim Anda akan besar dengan waktu yang amat sangat cepat, Bapak Ibu. Ya, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, saya yakin tim Anda akan berkembang pesat kalau Anda cara menjalankannya dengan cara yang benar. Ya, sekian dari saya. Selamat malam, sukses untuk kita semua.